Halo, cek sebelumnya apakah suara aku terdengar dengan jelas? Ya, terdengar, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, selamat malam nih buat teman-teman pejuang LPDP. Selamat datang di webinar Leto pada malam hari ini dengan tema Seni Menjawab Seleksi Substansi LPDP. Nah, sebelum kita mulai nih, boleh banget untuk teman-teman yang bisa on cam, silahkan untuk on cam nih. Karena aku pengen ngeliat nih, muka-muka para pejuang LPDP pada malam hari ini nih. Seberapa sih semangat teman-teman untuk mempersiapkan seleksi substansi. Boleh juga kok drop di komen di kolom chat 1 sampai 10 seberapa nih teman-teman siap untuk untuk tes substansi LPDP pada seleksi kali ini. Boleh banget nih untuk chat-chat nih di kolom chat dari 1 sampai 10 seberapa sih siap kayak gitu. Dan seberapa teman-teman siap untuk ikut webinar kita pada malam hari ini. Aku masih menunggu komen-komen dari teman-teman seberapa sih siapnya teman-teman nih. Oke, ada Kak Nazwa 8 dari 10 nih. Terus ada yang lain? Yang lain ada. Wah, deg-degannya ada yang lebih dari 10. Ada yang berapa nih? Nolnya banyak banget kayak gitu. Nah, sebelum itu aku izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Elma Mutmainah. Aku merupakan moderator kesempatan malam hari ini yang akan membantu teman-teman untuk jalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kita ngikut acara pada malam ini sampai tuntas, koneksi kita aman, dan ya listrik kita nggak disabotase lah ya sama PLN karena ada beberapa teman-teman kita terkhusus di Bali kan kemarin itu ada kabar ya dari apa? Dari ada pemadaman serentak kayak gitu ya. Nah, semoga nih teman-teman bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan semangat. Oke, malam hari ini kita akan banyak banget belajar nih terkait dan lebih kurangnya mengenai tes seleksi LPDP di tes substansi. Nah, setelah kita menghadapi TBS kemarin yang penuh suka dan duka, penuh huru hara, sulitnya menjadi satu, kita masih ada satu seleksi lagi yang kali ini nggak kalah tegang banget, tapi pada malam hari ini kita akan kupas tuntas nih untuk kita bisa ngadapin seleksi nanti dengan tenang, yakin, dan juga tetap jadi diri sendiri. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar nih mengenai gimana sih strategi persiapan seleksi substansi, terus gimana sih teknik kita menjawab pertanyaan yang meyakinkan dengan personal branding kita yang powerful, yang pas tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Eh, Teknik public speaking dengan komunikasi yang efektif dan pastinya tips and trick dari pemateri kita yang sangat teramat kece banget nih. Karena be honest ya, kayak seleksi wawancara, terutama seleksi apapun substansi itu, kita tuh kadang bukan nggak bisa jawab, tapi kita tuh lebih ke nervous, bingung, ngeblank, sampai kita tuh kayak ditanyain jurusan sendiri aja tuh kayak, ah apa ya, jurusan kita apa ya, kayak gitu. Saking kita tuh gemeter, dredeg, kayak dingin gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang paling utama, kita dengerin dulu ataupun ada kata sambutan dari perwakilan dari mentor Leto kepada Kak Deva. Apakah Kak Deva sudah ada di sini? Sudah, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Kak. Oke. Oke, Kepada Kak oke. Deva, waktu dan layar dipersilahkan. Maaf sebelumnya saya izin off cam karena ada kegiatan lain dan kebetulan juga ada Zoom lain juga. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam webinar substansi sekaligus simulasi wawancara LPDP. Eh, Saya mewakili Leto berharap webinar ini dapat menjadi wadah untuk saling berbagi ilmu, memperluas wawasan, dan menginspirasi langkah-langkah nyata dalam bidang yang kita geluti saat ini. Nah, semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi amal jariah bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Selamat mengikuti webinar, semoga membawa ilmu, inspirasi, dan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Elma untuk jalannya acara ya Kak Elma.
Oke, terima kasih banyak nih Kak Deva atas sambutan hangatnya. Semoga seperti yang kata Kak Deva tadi, kegiatan kita akan berjalan dengan lancar ya teman-teman dari awal sampai juga akhir. Oke, sebelum kita masuk ke berbagi pengalaman nih dengan narasumber kita akan berbagi pengalaman, berbagi inspirasi juga. Boleh nih teman-teman untuk kita abadikan nih momen kita pada malam hari ini dengan kita mengaktifkan kamera. Kita kasih senyum terbaik, kita anggap aja dengan kita dokumentasi malam ini itu untuk thumbnail di YouTube teman-teman kayak How I Survive LPDP Selection kayak gitu. Jadi anggap aja teman-teman nih lagi pengen bikin YouTube terus kayak mau bikin thumbnailnya nih. Boleh nih teman-teman on cam. Yuk 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 on cam on cam. Yang belum on cam, boleh nih. Masih banyak banget yang belum on cam nih. Perlihatkan wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya nih pada malam hari ini. Yang belum pakai jilbab mungkin boleh nih. Kita masih tunggu teman-teman untuk pakai jilbab. Karena biasanya kalau cewek agak ribet ya. Kalau mau dokumentasi kayak gini, nyari jilbab dulu kayak gitu. Boleh nih teman-teman untuk on cam nih. Masih banyak banget nih yang belum on cam. Oke. Yuk, yuk. Ada lagi kah yang masih mau on cam? Oke. Ayo untuk Kak Lilis, Kak Nurul, Kak Nilta, Kak Rara, Kak Nazwa, Kak Jovanka, Kak Asti, Kak Zafar, yang lain ya. Aku kalau menyebutkan 49 orang di sini agak agak capek ya kayak gitu. Jadi kayak boleh nih teman-teman. Oke, aku pandu ya dari sini. Jadi boleh berikan senyum terbaik teman-teman, berikan gaya terbaiknya teman-teman. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you banget nih buat teman-teman yang sudah on cam. Nah, sekarang yang utama dan yang paling 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 menegangkan nih. Kita masuk ke sesi utama bareng narasumber kita yang luar biasa, super duper kece pada malam hari ini. Sebelumnya aku akan memperkenalkan dulu nih, walaupun teman-teman sepertinya sih sudah tahu ya, karena kan ngelihat di pamflet muka cantik kakaknya kayak gitu. Oke, beliau bernama lengkap Kak Betty Ayunda Wulandari Eshum, merupakan AWRD LPDP dalam negeri yang saat ini menempuh studi Magister Sastra di Universitas Gajah Mada. Nah, nantinya nih Kak Betty bakalan ngasih pengalaman, tips and trick, terus juga gimana sih apa aja yang harus disiapin di seleksi substansi dari kita public speaking, perkenalan, dan komunikasi kita terhadap tim penilai kayak gitu. Gimana sih cara menjawab yang to the point, tapi juga tetap berkarakter ataupun ciri khas kita kayak gitu. Jadi teman-teman boleh banget siapin catatannya. Aku pun juga nyiapin catatan khusus malam ini. Dan juga jangan lupa disimak. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh dicatat dulu. Nanti kita akan diskusi bareng di sisi Q&A. Kalaupun lupa, misalkan nanti boleh langsung drop di kolom komen. Nanti bakalan kita bahas di sisi Q&A. Oke, sebelumnya Kak Betty, apakah sudah ada di sini? Sudah Kak, suara saya terdengar? Oke, terdengar banget nih Kak Betty. Oke, so without any further ado, let's get to the materi kepada Kak Betty. Waktu dan layar dipersilakan. Apakah sudah terlihat Kak share screen-nya? Oke, Kak sudah aman. Oke. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Hari ini dan malam ini kita akan membahas bagaimana persiapan terkait seleksi substansi LPDP. Nah, di sini saya akan sharing terkait pengalaman saya seleksi substansi LPDP, di mana saya merupakan awardee LPDP tahun 2024, yaitu batch 2, dengan jalur non-LOE, dan di mana saat itu saya mendapatkan LPDP one shoot dengan nilai substansi 1000+ gitu ya. Selanjutnya, nah
Di tahap ini pasti teman-teman yang ada di room Zoom ini ada teman-teman yang hanya sekedar menyimak substansi dan juga ada yang sedang persiapan melakukan substansi LPDP. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil memasuki tes seleksi substansi LPDP atau seleksi terakhir dalam beasiswa LPDP ini. Lalu, bagaimana kalau kita masuk ke tahap seleksi substansi LPDP? Harus apa? Oke, yang ada 4 tahapan dari saya yang akan bisa dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama, teman-teman perlu memahami bagaimana awardee yang diinginkan oleh LPDP. Kedua, pahami gambaran umum terkait seleksi substansi wawancara LPDP. Ketiga, teman-teman perlu persiapan praseleksi, dan yang terakhir, teman-teman perlu buat strategi. Oke. Nah, pertama kita perlu memahami nih teman-teman, bagaimana awardee atau seperti apa sih awardee yang diinginkan atau yang dicari oleh LPDP. Logikanya atau analoginya itu seperti ini ya. Teman-teman itu adalah putra-putri bangsa yang akan didanai oleh pihak LPDP. Pihak LPDP atau sponsor dana itu akan memilih siapa yang layak untuk didanai dan tidak layak untuk didanai sesuai dengan apa, sesuai dengan tujuan dari terbentuknya LPDP tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman perlu paham nih, ternyata LPDP ini tidak terlalu melihat siapa yang paling banyak prestasinya dan paling banyak pengalaman kerjanya. Nah, tetapi LPDP itu lebih melihat bagaimana peranan teman-teman dalam pekerjaan tersebut, bagaimana kegigihan teman-teman dalam memperoleh prestasi-prestasi tersebut. Sehingga daripada saya mengatakan kepada pihak LPDP, saya ini pernah menjadi ketua organisasi A, organisasi B, organisasi C, dan D dalam substansi nantinya, daripada saya mengatakan hal tersebut, lebih baik saya memilih 1 atau 2 pengalaman yang paling berkesan dan peranan saya dalam hal tersebut. Misalnya, saya pernah menjadi ketua HMJ di suatu program studi saya di S1, dan dalam program studi tersebut, dalam peranan saya menjadi ketua HMJ, saya menjalin kerjasama dengan HMJ yang ada di instansi lain, sehingga saya mencetak suatu event perlombaan nasional di mana perlombaan tersebut tetap eksis sampai sekarang. Jadi LPDP itu lebih melihat apa sih peranan teman-teman dalam organisasi tersebut. Terus apa sih kegigihan teman-teman, apa sih perjuangan teman-teman dalam prestasi-prestasi tersebut, atau bagaimana peranan teman-teman dalam pekerjaan-pekerjaan, pengalaman-pengalaman pekerjaan teman-teman begitu. Yang selanjutnya, LPDP mencari calon awardee yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akademik dan non-akademik. Jadi balance ya teman-teman. Dan juga kepekaan sosial. Jadi peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar, peka terhadap teman-teman, peka terhadap masyarakat, dan memiliki kepribadian yang baik. Selanjutnya, LPDP juga mencari calon awardee yang tidak hanya memiliki cita-cita yang tinggi, namun dari cita-cita yang tinggi tersebut mampu menjawab kebutuhan yang ada di negeri ini. Misal, saya memiliki cita-cita yaitu untuk lanjut studi S2 untuk menjadi seorang dosen. Logikanya, apakah LPDP itu mau memberikan dana kepada kita kalau hanya untuk mewujudkan cita-cita kita? Kita siapanya LPDP, kata kasarnya gitu ya. Jadi lebih baik kita ketika mau menjadi dosen, kita perlu tahu apakah urgensi kita untuk menjadi dosen. Mungkin saya ingin menjadi dosen kalau saya ingin menjadi dosen karena ada suatu daerah di mana ada program studi sastra di kampus tersebut, sehingga kekosongan tersebut perlu diisi. Nah, itu kan urgent dan menjawab kebutuhan yang ada di dalam kampus tersebut. Jadi, tidak hanya LPDP itu memberi dana kepada teman-teman untuk mewujudkan cita-cita kalian, namun untuk menjawab cita-cita kalian itu ternyata menjawab kebutuhan yang ada di negeri ini. Oke, setelah kita memahami bagaimana siapa awardee LPDP yang dicari oleh LPDP, selanjutnya kita perlu pahami teman-teman, bagaimana sih gambaran umum wawancara LPDP.
perlu kita ketahui, seleksi substansi LPDP itu nilainya diambil dari dua, yaitu pertama nilai wawancara dan juga nilai CV beserta esai yang sudah kita tulis di administrasi. Jadi nanti teman-teman ketika wawancara itu ada nilai tersendiri dan digabungkan oleh nilai CV dan esai yang sudah kita tulis dalam administrasi. Durasi wawancara ini sekitar 30-60 menit. Bisa kurang, bisa lebih. Tergantung apa? Tergantung panelis bisa. Tergantung teman-teman juga bisa. Misalkan panelis menanyakan satu pertanyaan, namun teman-teman menjawabnya sampai 2 paragraf, 3 paragraf gitu. Bisa jadi juga panelis menanyakan satu pertanyaan, namun teman-teman menjawabnya lebih dari apa yang diinginkan panelis, sehingga melahirkan rantai-rantai pertanyaan yang lebih meluas. Itu yang membuat biasanya wawancara itu agak lumayan lama. Dan di wawancara nanti, dalam room Zoom itu hanya ada 4 orang. 4 orang itu kita sendiri dan juga 3 orang panelis. Panelis itu ada yang berkedudukan sebagai psikolog, ada yang akademisi, dan ada yang umum LPDP. Nah, selanjutnya untuk pembagian jadwal wawancara ini, untuk saat ini sepertinya yang sudah mendapatkan jadwal wawancara ada beberapa teman-teman LOE, namun ada teman-teman yang LOE juga belum mendapatkan jadwal wawancara. Namun tidak ada jaminan kalau teman-teman LOE itu di minggu awal semua. Dan teman-teman non-LOE itu di minggu-minggu terakhir semua. Tidak ada jaminan teman-teman. Karena apa? Dari pengalaman saya tahun kemarin, batch kemarin, saya non-LOE, namun saya mendapatkan jadwal wawancara di minggu pertama. Jadi tidak ada kemungkinan ya, tidak ada jaminan saya non-LOE di minggu-minggu terakhir. Jadi harus siap di minggu pertama, minggu kedua, maupun di minggu terakhir. Lalu, di wawancara LPDP ini tidak ada porsi-porsi tertentu dalam penerimaannya, teman-teman. Jadi misal, pendaftar LPDP itu ada 1.000 orang, ada 200 orang yang itu merupakan tujuan kampus di UI misal. Dan ternyata pemerintah menetapkan di UI itu hanya diterima 50 orang dan 150 dibuang. Tidak begitu teman-teman untuk penerimaannya. Jadi siapa yang layak diterima, siapa yang tidak layak tidak diterima. Walaupun di UI misal pendaftar dengan tujuan kampus ke UI itu ada 200 orang, namun yang layak hanya 3 orang, itu yang diterima cuma 3 orang. Begitupun ketika misal di UGM yang daftar 100 orang saja, dan yang layak 50 orang, yaitu akan diterima 50 orang. Begitupun dengan tujuan kampus luar negeri maupun dalam negeri, maupun jalur-jalur lainnya seperti reguler, targeted, maupun afirmasi dan lain sebagainya. Atau dalam substansi ini kita bisa mengatakan bahwa saingannya kita bukan teman kita, bukan peserta lain, namun saingannya kita adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu terkait pertanyaan. Pertanyaan yang ada di wawancara LPDP itu bersifat dinamis, teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu menemukan template pertanyaan yang ada di setiap tahunnya dari Awardee misal atau dari Google misal. Nah, itu tidak menjamin pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditanyakan ketika seleksi wawancara nantinya. Dan bisa jadi juga pertanyaan itu ternyata adalah anak dari jawaban teman-teman. Jadi teman-teman menjawabnya A, ternyata teman-teman menjawabnya sampai B, C, D, dan lain sebagainya. Itu yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dinamis dari seorang panelis wawancara nantinya. Namun, tetap teman-teman, dalam pertanyaan wawancara ini, dalam wawancara ini tetap mencakup why me, why them, and why no. Kenapa why me? Yaitu kenapa harus saya, why them, kenapa harus program studi itu, kenapa harus kampus tersebut, dan kenapa harus LPDP, dan terakhir kenapa harus sekarang. Oke. Yang selanjutnya. Ya teman-teman, ketika kita sudah memasuki tahap seleksi substansi LPDP, lalu sudah mendapatkan jadwal nih, lalu apa yang akan aku lakukan? Nah, yang pertama perlu kita lakukan itu adalah membuat timeline persiapan menjelang seleksi wawancara. Mungkin timeline teman-teman itu berbeda-beda. Dari jalur LOE itu persiapannya mungkin ada sebulan dari kelolosan administrasi. Berbeda dengan teman-teman non-LOE, mungkin persiapannya setelah selesai mengerjakan soal-soal TBS. Jadi timeline-timeline itu disesuaikan dengan
kebutuhan teman-teman, kesibukan teman-teman, tapi tetap selalu selesai sebelum seleksi wawancara tersebut. Nah, buat timeline ini penting banget teman-teman. Untuk apa? Biar kita tidak terlena. Misal tidak terlena, saya sekarang mau memahami CV dan esai saya dulu. Masih 2 minggu lagi untuk wawancara, minggu depan aja untuk latihan mock up-nya. Ternyata sudah 1 minggu, oh sudah wawancara gitu ya. Jadi timeline persiapan ini benar-benar dibutuhkan. Nah, timeline itu seperti apa? Seperti kayak kapan saya harus mendalami CV dan esai saya, kapan saya harus menguatkan justifikasi studi saya, kapan saya harus minta sharing kepada teman-teman yang seakademik sama saya, kapan saya harus mock up dan lain sebagainya. Itu perlu dibuat timeline ya. Dan yang selanjutnya, setelah saya buat timeline, itu saya baca CV dan esai saya secara mendalam. Ini sambil cerita, kemarin saya mendapatkan substansi di tanggal 18 September, di mana pengumuman kelolosan TBS itu di tanggal 8 September dan jadwal substansi itu turun di tanggal 10 September. Jadi kurang lebih saya ada waktu 7-8 hari untuk menyiapkan seleksi wawancara ini. Nah, itu benar-benar waktunya sempit banget gitu. Nah, pertama, setelah jadwal substansi itu turun, saya langsung buat timeline persiapan sampai H-1 wawancara. Dan ketika timeline itu sudah ada, sudah saya catat, selanjutnya saya eksekusi. Eksekusinya itu pertama, aku dalam nih CV dan esai secara mendalam gitu. Jadi CV-nya sama esai ketika ditanya orang itu langsung sudah bisa menjawab gitu. Jadi tidak perlu baca-baca gitu. Dan ketika CV dan esai sudah saya dalami secara mendalam, yang ketiga, saya akan memastikan justifikasi studi saya kuat. Nah, justifikasi studi kuat ini sangat penting dalam seleksi wawancara ini atau seleksi substansi ini. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan rencana-rencana atau rencana-rencana sama kontribusi-kontribusi teman-teman ke depannya yang akan dinilai apakah dibutuhkan oleh LPDP atau tidak dibutuhkan oleh LPDP. Yang pertama, pastikan justifikasi studi kuat itu bagian kualifikasi pribadi atau bisa kita bilang terkait latar belakang kita. Jadi, ketika teman-teman mendaftar LPDP, pasti teman-teman sudah mengenal LPDP. Oh, LPDP itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Oh, LPDP ini, dan itu gitu. Namun, apakah kita tidak berpikir apakah LPDP itu memahami atau mengenal kita? Nah, itulah pentingnya kualifikasi pribadi ini. Jadi, bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada pihak LPDP, tetapi bukan untuk sombong ya. Yang pertama yaitu pastikan pengalaman akademis, non-akademis, baik pekerjaan atau lain sebagainya itu rinci dan relevan dengan rencana studi. Jadi misal, saya kan di jurusan sastra, saya ingin menjadi pengajar sastra, oleh karena itu saya mengambil magister sastra. Nah, ada 2 pengalaman saya yang menurut saya ingin nih saya masukkan ke dalam sebuah esai gitu. Nah, pengalaman pertama saya pernah menjadi pengurus Al-Quran gitu di dalam kampus saya gitu. Yang kedua, ada pengalaman saya pernah menjadi presenter dalam konferensi yang ada di prodi saya. Kalau dilihat jangkupannya atau gapnya itu lebih besar ketika saya menjadi pengurus Al-Quran karena tingkat kampus gitu. Kalau saya menjadi presenter itu hanya tingkat prodi gitu. Namun dalam hal ini untuk saya ingin mengenalkan diri saya kepada pihak LPDP bahwa saya ini loh kompeten di bidang sastra, supaya menunjang rencana studi saya memilih pengalaman saya tadi menjadi presenter dalam prodi tadi terkait penelitian sastra. Sehingga terkait pengalaman saya yang menjadi pengurus terkait Al-Quran di dalam kampus walau gapnya itu besar, itu tidak saya masukkan ke dalam CV. Karena apa? Tidak mendukung rencana studi saya. Begitu. Yang selanjutnya, teman-teman bisa menunjukkan prestasi, penghargaan, dedikasi teman-teman di bidang tersebut. Sehingga dalam kualifikasi pribadi ini benar-benar teman-teman tuh ingin membuktikan kepada pihak LPDP bahwa ini loh saya berkompeten dalam bidang tersebut gitu. Jadi teman-teman mencari kepercayaan kepada pihak LPDP, mencari kepercayaan kepada ketiga panelis, saya ini berdedikasi, berkompeten dalam bidang tersebut.
Dan terakhir, hindari memaparkan kualifikasi pribadi yang tidak relevan dengan rencana studi. Sebagaimana yang sudah saya paparkan contohnya tadi, ketika itu tidak mendukung atau tidak relevan dengan rencana studi, lebih baik tidak perlu dimasukkan dalam sebuah esai. Itu pun sudah masuk dalam CV. Jadi tidak perlu kita paparkan kembali di esai kalau itu tidak mendukung rencana studi kita. Oke, selanjutnya terkait justifikasi studi tadi yang harus kuat. Setelah tadi kita memahami atau mengenalkan diri kita kepada LPDP, kita perlu mempersiapkan apakah masalah yang ingin kita selesaikan itu benar-benar sudah kuat gitu. LPDP ini pasti nanti akan menanyakan kenapa kamu harus lanjut S2, apa masalah yang ingin kamu selesaikan. Nah, itu sebelum wawancara kita perlu memastikan kalau masalah yang ingin kita paparkan atau kita kenalkan kepada LPDP itu sudah kuat. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi masalahnya itu secara spesifik. Hindari masalah yang terlalu general. Kenapa? Karena itu lumayan impossible untuk diwujudkan gitu, untuk diselesaikan gitu. Misal nih, saya ingin menjadi pengajar sastra. Karena kenapa saya ingin menjadi pengajar sastra? Karena saya melihat di seluruh program studi sastra di Indonesia itu belum mampu menembus Sinta 2 bahkan jurnal terakreditasi internasional gitu ya. Itu cangkupannya luas banget dan saya ingin merangkul semua sekolah, semua kampus yang ada program studi sastra untuk bisa berdedikasi di sastra sehingga penelitian-penelitian sastra mereka itu masuk ke dalam jurnal-jurnal terindeks Sinta 2 maupun terindeks jurnal internasional. Itu jangkauannya terlalu luas, itu terlalu impossible untuk kita wujudkan atau untuk kita selesaikan. Nah, oleh karena itu perlu kita spesifikkan. Misal, saya pernah magang di tahun 2021 di suatu kampus A, ada program studi sastra. Namun, di saat saya magang di situ menjadi reviewer proceeding penelitian di situ, jurnal di situ, saya melihat mahasiswa-mahasiswa di sana, mahasiswa-mahasiswa di program studi tersebut, jurnal-jurnalnya sastra belum bisa menembus Sinta. Jadi masih tahap proceeding. Saya mencari pemahaman, kenapa, mencari penyebabnya, kenapa kok sampai belum bisa masuk ke indeks jurnal nasional. Ternyata setelah saya teliti, ternyata di situ tidak ada dosen yang ahli di bidang sastra. Oleh karena itu, dampaknya membuat teman-teman mahasiswa itu penelitian sastranya masih terindeks proceeding. Karena dengan terindeks proceeding itu membuktikan bahwa substansi yang ada di penelitian-penelitian sastra mereka itu kurang berbobot. Sehingga ketika masalah ini dibiarkan, itu akan melahirkan alumni-alumni atau sastrawan-sastrawan yang lahir dari program studi tersebut tidak berkompeten dalam bidang sastra. Oleh karena itu, masuk di poin kedua, kita analisis penyebab dan dampak dari masalah tersebut. Tadi penyebabnya karena tidak ada dosen ahli sastra, dan dampaknya itu akan melahirkan sastrawan-sastrawan atau alumni-alumni yang tidak berkompeten dalam penelitian-penelitian sastra. Dan ketiga, kita harus memaparkan solusi yang ingin kita tawarkan dengan adanya masalah tersebut. Misal, solusi saya adalah dengan merekrut dosen ahli sastra untuk program studi tersebut. Sehingga spesifik gitu ya teman-teman. Program studi di mana, di wilayah mana, atau kampus apa gitu. Jadi jangan benar-benar diambil seluruh Indonesia gitu. Dan yang ketiga, lanjut ke rencana studi. Setelah kita pastikan masalah yang kita selesaikan itu kuat, kita lanjut ke rencana studi. Rencana studi itu ada terkait alasan teman-teman mengambil program studi dan kampus tujuan. Sebagaimana dalam masalah, kalau ditanya teman-teman dari panelis, itu teman-teman harus menjawab secara spesifik dan general. Misalnya teman-teman ditanya, kenapa mengambil program studi tersebut? Kenapa mengambil kampus tujuan tersebut? Teman-teman menjawab, karena program studi tersebut, kampus tersebut, akreditasinya A, akreditasinya unggul.
teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kampus-kampus atau program studi yang ada di buku pedomannya LPDP itu sudah masuk kategori program studi dan kampus tujuan unggulan. Jadi, panelis tidak membutuhkan informasi kembali hal tersebut. Sehingga alasan kita harus dispesifikkan. Yang spesifik itu harus relevan dengan rencana kontribusi kita nantinya. Misal, saya rencana kontribusi ingin menjadi pengajar sastra. Oleh karena itu, rencana studi saya mengambil di program studi A di kampus tujuan A karena pertama, ada mata kuliah pengajaran sastra di program studi tersebut, sehingga hal ini akan membantu saya untuk membekali saya ketika nantinya saya menjadi pengajar sastra. Terus nomor 2, teman-teman bisa menyebutkan dosen atau profesor yang ada di program studi tersebut yang menunjang studi teman-teman, penelitian teman-teman, atau kontribusi teman-teman. Jadi sebut aja langsung namanya. Di sana ada Profesor A gitu. Dalam penelitiannya beliau itu meneliti bagaimana sastra yang berperan dalam dunia pendidikan gitu. Sehingga itu akan membantu penelitian saya, membantu kontribusi saya untuk sharing kepada beliau gitu. Dan ketiga, teman-teman juga bisa menyebutkan terkait program atau fasilitas yang mendukung tujuan akademis. Misal, saya mengambil program studi A di kampus A karena di program studi tersebut ada namanya Sastrawan Mengabdi, di mana Sastrawan Mengabdi itu ada keliling-keliling sekolah-sekolah untuk menceritakan terkait sastra atau berbagi ilmu, dan juga ada penelitian-penelitian sastra terkait Sastrawan Mengabdi tadi, sehingga ketika saya sudah terbiasa menjadi Sastrawan Mengabdi, itu akan membekali saya, pengalaman tersebut membekali saya untuk kontribusi saya nantinya menjadi pengajar sastra. Oke, lanjut. Rencana kontribusi. Setelah teman-teman memastikan latar belakang kuat, masalah yang diidentifikasi itu sudah spesifik, sudah kuat, terus rencana studi juga sudah kuat, yang terakhir perlu dipastikan rencana kontribusi pasca studi juga kuat. Kuat itu seperti apa? Pastikan rencana kontribusi itu sesuai dengan prioritas nasional atau visi misi LPDP. Jadi misal nih, dalam visi misi LPDP, salah satunya LPDP itu ingin meningkatkan SDM di bidang sosial budaya dan akselerasi riset. Nah, ketika saya mengambil kontribusi sebagai pengajar sastra, itu akan menunjang di bidang sosial budaya dan juga menunjang di akselerasi riset LPDP. Jadi itu supaya memudahkan LPDP itu menerima teman-teman karena sesuai dengan tujuan alokasi dana mereka. Kedua, pastikan rencana kontribusi itu realistis dan dapat dijangkau. Sebagaimana masalah, sebagaimana rencana studi tadi yang saya katakan harus spesifik, itu biar apa? Rencana kontribusi itu biar bisa dipastikan realistis dan dapat dijangkau. Kalau teman-teman mau mengabdi di seluruh kampus yang ada di Indonesia, itu bagaimana caranya kontribusinya? Itu terlalu luas jangkauannya. Jadi itu kurang bisa dikatakan itu realistis dan dapat dijangkau. Dan selanjutnya, jelaskan rencana kontribusi dalam beberapa langkah dan jangka. Jadi ketika teman-teman menjelaskan rencana kontribusi itu bagi langkah pendek, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Mungkin jangka pendek itu setelah 5 tahun pertama setelah saya lulus, saya akan menjadi seorang dosen pengajar sastra gitu. Terus di jangka menengah, yaitu 10 tahun pertama atau 15 tahun pertama, saya akan mengembangkan suatu komunitas sastra gitu. Dan di jangka panjangnya, saya akan membuat event perlombaan sastrawan di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak apa-apa Indonesia itu jangkauannya luas, tapi kita udah memulainya dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi jangan sampai kontribusi yang jangkauannya luas itu benar-benar langsung diaplikasikan setelah teman-teman lulus. Itu sangat-sangat susah untuk dijangkau dan realistis gitu. Dan yang keempat, ketika teman-teman membuat rencana kontribusi pasca studi, itu gunakan teknik SMART dalam menjelaskan rencana kontribusi. Yang pertama, SMART itu yang pertama spesifik. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi,
spesifik di mana teman-teman akan mengaplikasikan kontribusi tersebut, di mana teman-teman akan mengaplikasikan program tersebut di kampung saya kah, atau di tempat magang saya kah, atau di kampus saya yang dulu kah gitu. Lalu spesifik siapa targetnya, siapa yang ingin dicapai oleh teman-teman targetnya. Misal saya pengajar sastra, target saya mahasiswa. Teman-teman yang ingin memberdayakan UMKM berarti targetnya adalah masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu harus terukur bagaimana ukuran keberhasilan program tersebut. Misal, dalam suatu komunitas sastra, saya ingin meningkatkan penelitian sastra teman-teman. Terukurnya atau keberhasilan program tersebut dilihat dari banyaknya publikasi jurnal terindeks Sinta oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Sehingga dijelaskan ya nanti ketika seleksi substansi. Selanjutnya, attainable, yaitu dapat dicapai. Jadi teman-teman melihat apakah sumber daya yang teman-teman rencanakan, timeline yang sudah teman-teman rencanakan, itu apakah akan memudahkan atau membantu mewujudkan kontribusi teman-teman. Dan yang keempat itu relevan, yaitu apakah bagaimana relevansi program studi yang diambil dengan kontribusi. Jadi harus relevan ya, ketika saya mengambil sastra misal, ternyata kontribusi saya mau terjun di bidang pertanian. Nah, berarti belajar saya kemarin yaitu buat apa? Padahal udah didanai oleh pihak LPDP gitu. Dan yang kelima yaitu terkait time bound, yaitu kapan akan dilaksanakan. Jadi saya mempunyai program ini gitu, mau membentuk komunitas sastrawan. Kapan akan dilaksanakan? 5 tahun setelah pasca studi kah? Atau 10 tahun setelahnya? Atau bagaimana gitu. Lalu berapa kali program akan dilaksanakan di setiap tahunnya? Misal 1 tahun saya akan melaksanakannya selama 2 kali, misal dalam 1 semester 1 kali gitu. Jadi harus jelas ya rencana kontribusi teman-teman dan harus rinci dan detail gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ke bagian bawah, saya ingin memaparkan contohnya. Nih, contoh dari kontribusi yang menggunakan teknik SMART. Yaitu salah satu kontribusi saya, ini saya tulis untuk kontribusi jangka menengah. Salah satu kontribusi saya akan mengembangkan komunitas pecinta sastra yang sudah lama berhenti di program studi tersebut. Target saya adalah mahasiswa semester 2 sampai 6. Dalam komunitas tersebut, saya akan membentuk suatu pengurus kurang lebih 5 orang dari mahasiswa semester 5 dan 6 di program studi tersebut. Di antara kegiatannya yaitu pemaparan materi sastra, seminar sastra, dan pelatihan penulisan jurnal terkait jurnal-jurnal sastra. Program ini akan dilakukan seminggu sekali selama 1 semester. Jadi ketika 1 semester saya akan open recruitment kembali anggota komunitas tersebut. Keberhasilan dalam program ini dilihat dari semakin banyaknya anggota, semakin banyaknya artikel sastra mahasiswa yang publish di jurnal terindeks Sinta 2, 3, 4 maupun internasional. Gitu ya. Jadi benar-benar harus detail dan harus rinci. Oke. Nah, ini yang barusan saya paparkan semuanya itu terkait memastikan justifikasi studi teman-teman itu harus kuat. Mulai dari latar belakang atau kualifikasi pribadi, masalah yang ingin diselesaikan, rencana studi, dan rencana kontribusi. Kalau semuanya sudah clear, CV, esai, dan kualifikasi justifikasi studi sudah bagus, itu tahap selanjutnya teman-teman baca kembali CV dan esai. Namun dari sini teman-teman membacanya sebagai pembaca bukan pembuat, jadi kritisi sedalam-dalamnya. Jadi teman-teman ketika membaca CV-nya, membaca esainya, dan membaca tambahan-tambahan catatan tadi untuk justifikasi studi yang lebih luas tadi, itu teman-teman lihat posisinya adalah orang lain. Jadi cari celahnya apakah ini ada rongga yang nanti membuat panelis itu mempertanyakan hal-hal lain atau bagaimana. Namun kalau benar-benar menurut teman-teman udah bagus, udah benar-benar rapat dan udah komplit, itu kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu buat list pertanyaan yang kemungkinan muncul dari CV dan esai teman-teman beserta jawabannya secara rinci. Jadi
ketika teman-teman itu mendapatkan list pertanyaan dari awardee lain atau mendapatkan pertanyaan dari Google, ini loh pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh LPDP setiap tahunnya, sebelum teman-teman membaca atau mengeksekusi pertanyaan-pertanyaan tersebut, teman-teman perlu membuat pertanyaan dari CV dan esai dan catatan teman-teman itu yang nantinya akan disampaikan teman-teman ketika wawancara. Jadi misal nih, ada di bagian kelemahan, saya menyampaikan kelemahannya itu gini. Kayaknya nanti panelis bisa jadi menanyakan contohnya deh, emang saya pernah apa gitu dalam kelemahan gitu. Jadi kayak teman-teman buatlah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari CV dan esai teman-teman. Dan ketika pertanyaan tersebut sudah, lalu teman-teman bisa nih eksekusi list pertanyaan yang muncul di setiap tahunnya dari teman-teman awardee atau dari Google atau dari manapun gitu ya. Nah, tapi kalau list pertanyaan ini sudah teman-teman catat sebelumnya di list pertanyaan yang muncul dari CV dan esai, tidak perlu ditulis kembali. Namun ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah baru, oh saya nggak kepikiran ke sana ya, ditulis dan dicatat juga bagaimana nanti saya menjawabnya ya. Nah, itu juga dieksekusi gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, nanti kan kalau wawancara ada 3 panelis. Nah, pertama, panelis psikolog. Ini nggak urut ya, teman-teman. Pertama itu yang nanya harus psikolog, yang kedua akademik, yang ketiga LPDP. Itu biasanya random. Namun yang saya alami kemarin itu urut. Dari awal itu psikolog, yang kedua itu bidang akademik, dan yang ketiga itu dari LPDP. Nah, saya tahu dari itu psikolog, akademik, dan LPDP karena saya ini menganalisis dari pertanyaannya gitu. Nah, pertama dari psikolog. Psikolog itu ingin tahu bagaimana kepribadian calon awardee nih. Jadi panelis psikolog itu ingin tahu bagaimana karakteristik teman-teman, bagaimana teman-teman itu memahami kelemahan dan kelebihan teman-teman, bagaimana teman-teman itu menjawab atau merasa kesalahannya itu dari sebuah pengalaman-pengalaman yang pernah gagal gitu. Jadi benar-benar LPDP ini pengen lihat nih dari panelis psikolog ini, teman-teman award di LPDP ini tangguh apa enggak gitu. Bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di hidupnya gitu. Dan yang kedua itu di bidang akademik. Nah, di bidang akademik ini selalu dan pasti itu sesuai dengan bidang akademik kita. Misal, saya kemarin itu bidang akademiknya di bidang humaniora atau sastra. Jadi, bidang akademik yang menanyakan terhadap saya atau panelis yang bertanya terhadap saya itu jadi humaniora atau dari sastra. Sehingga beliau tuh benar-benar paham terkait penelitian sastra, terkait humaniora, dan lain sebagainya. Nah, di bidang akademik ini, mereka menanyakan alasan lanjut studi S2. Alasan lanjut studi S2 itu nggak mungkin dong kalau kita jawab karena saya ingin berpendidikan tinggi. Tidak. Kita lanjut studi S2 itu karena apa? Karena ingin menyelesaikan masalah yang ada. Jadi, LPDP membiayai kita untuk studi karena studi kita itu mampu menjawab, mampu menyelesaikan masalah yang kita temukan. Terus bertanya juga akademik, kenapa harus sekarang? Kenapa memilih program studi ini? Kenapa memilih kampus A, bukan kampus B? Lalu apa rencana tesis? Apa rencana kontribusi? Nah, ini ditanyakan oleh bidang akademik. Dan selanjutnya yaitu ada panelis dari LPDP, teman-teman. Nah, LPDP ini menanyakan mengapa memilih beasiswa LPDP. Nah, kalau teman-teman menjawab mengapa memilih beasiswa LPDP, karena dari segi dananya komplit, Pak, gitu kan ya, nggak mungkin ya, dari ada LA, ada dana publikasi jurnal, ada konferensi. Nah, jangan sampai teman-teman tuh menjawab ke sana. Namun, teman-teman bisa mengalokasikan atau membelokkan jawaban itu terkait gini, karena visi misi LPDP itu sesuai dengan kontribusi saya, Pak, terus dijelaskan gitu ya. Jadi ambil yang sisi positifnya gitu. Jadi jangan kayak memuji LPDP dari segi dananya ini mah besar gitu. Nah, itu tidak ya. Lalu bagaimana jika gagal dalam beasiswa LPDP? Nah, panelis LPDP itu ingin melihat teman-teman itu serius atau tidak dalam daftar LPDP ini. Misal, kalau saya gagal beasiswa LPDP,
saya akan daftar kembali, saya akan mengevaluasi kesalahan saya. Nah, oh berarti ini adalah orang yang pantang menyerah nih. Ini orang yang serius nih dengan LPDP gitu. Lalu ketika pertanyaan-pertanyaan tadi udah teman-teman tulis, terus teman-teman jawab dari psikolog, akademik, terus LPDP. Nah, teman-teman perlu latihan berkali-kali dari semua catatan teman-teman, dari semua CV dan esai. Jadi benar-benar kita latihan sendiri ya, jangan ambil orang lain dulu, jangan bersama orang lain dulu. Jadi kayak kita berbicara sendiri. Boleh sama cermin, boleh sama laptop kita, atau bolehlah di kamar gitu ya. Jadi kita latihan berkali-kali supaya apa? Untuk melancarkan biar kita nanti nggak belibet waktu ngomong dan supaya kita tidak terlihat kalau ngafal. Kan kalau catatan gitu ya, kita kalau nggak terlalu hafal atau tidak terlalu paham sama catatan kita akan baca terus gitu. Nah, LPDP atau panelis itu paham betul jawaban mana yang spontan dan jawaban mana yang hasil dari ngafal. Jadi benar-benar harus teman-teman persiapkan ya, latihan berkali-kali. Dan yang terakhir itu harus mengikuti mock up. Tidak harus teman-teman, maaf, tidak harus mengikuti mock up. Namun kalau bagi saya mock up itu penting. Kenapa penting? Karena kalau dari pengalaman saya kemarin, mock up itu penting bagi saya karena ada 2 pertanyaan dari mock up yang benar-benar tidak ada dalam list pertanyaan saya, dan pertanyaan tersebut ditanyakan kepada saya waktu panelis, waktu wawancara LPDP sesungguhnya. Yaitu pertanyaannya terkait seberapa siap kamu dalam mendaftar di kampus tujuan. Nah, itu nggak masuk dalam list pertanyaan yang sudah saya eksekusi, yang sudah saya catat, itu nggak ada sama sekali. Jadi ketika mock up pertama langsung ditanya itu, saya jawabnya benar-benar udah nggak terarah, udah nggak tertata gitu. Jadi langsung kena evaluasi dari kakak Awardi gitu. Dan pertanyaan tersebut beneran dong ditanyakan ketika wawancara LPDP. Ditanya seberapa siap, sampai diminta berapa persentase siapnya kamu untuk mendaftar di program studi dan kampus tujuan gitu. Itu benar-benar ditanya oleh panelis di bidang akademik gitu. Oke. Masuki terkait materi terakhir, teman-teman. Nah, setelah teman-teman tadi paham ya dari tahap awal, teman-teman harus memahami awardee yang diminta LPDP itu adalah awardee yang mampu menjawab kebutuhan dari yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya mendapatkan, tapi kita harus bisa memberi. Nah, yang kedua yaitu terkait tadi ya gambaran umum terkait wawancara LPDP. Ketiga, bagaimana persiapan kita praseleksi substansi. Dan yang terakhir, teman-teman perlu menciptakan strategi, teman-teman. Strategi setiap orang itu beda setiap harinya. Bukan setiap harinya, setiap orang itu berbeda. Nah, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, kalau tips dan trik saya ketika menghadapi panelis di hari H itu, tes substansi wawancara LPDP, yang pertama, untuk menghindari nervous itu, saya benar-benar menghindari meminta saran atau mock up H-1 sebelum tes substansi. Jadi saya fokus ke diri saya sendiri. Dan juga ketika hari H, saya standby 2 jam sebelum jamnya, atau maksimal 1 jam sebelum. Jadi benar-benar udah siap gitu, nggak keburu-buru. Nah, yang ketiga, jangan lupa menyapa atau menyebut nama panelis. Maksudnya begini, panelis LPDP itu seneng loh kalau dipanggil namanya. Misal, terima kasih Bapak Aisyah, terima kasih Ibu Aisyah atas pertanyaannya, izin menjawab gitu ya. Itu benar-benar kayak suka gitu, langsung senyum gitu. Itu lebih baik daripada teman-teman cuman bilang terima kasih Ibu atas pertanyaannya gitu. Itu lebih kayak wah ini saya dikenal nih sama calon awardee gitu. Nah, lalu nomor 4, usahakan selalu tersenyum dan buat suasana rileks. Terkadang kita tidak selalu, atau awardee itu ada yang mendapatkan panelis itu yang to the point, yang benar-benar moodnya juga kurang bagus, itu juga ada. Tapi waktu saya itu mendapatkan panelis yang benar-benar friendly dan benar-benar kayak asik gitu. Nah, itu beda-beda ya, tidak bisa kita kayak patokan nanti mesti dari ketiga panelis ini ada yang to the point, ada yang
humble, ada yang terakhir itu yang kayak to the point gitu, nggak ada patokannya gitu. Bisa jadi semuanya itu serius, bisa jadi kayak saya kemarin itu 2 itu benar-benar friendly dan satunya serius. Nah kayak gitu, jadi tidak bisa kita prediksi. Nah caranya adalah kita selalu tersenyum walaupun mendapatkan kritikan, mendapatkan saran, itu tetap kita kayak ya menerima gitu. Dan yang kelima, arahkan pertanyaan wawancara, bukan kita yang diarahkan. Nah, maksudnya ini gimana teman-teman? Sebenarnya teman-teman bisa loh menyengajakan bagaimana panelis itu biar mempertanyakan A, B, C, D, bukan E, F, G, H gitu. Itu sebenarnya bisa, teman-teman yang menggiring, bukan dari panelis yang menggiring itu bisa. Salah satunya yaitu di first impression-nya teman-teman. Jadi ketika pertama kali teman-teman perkenalan itu sebenarnya nggak ada template-nya, namun di perkenalan tersebut itu bisa membantu teman-teman untuk menggiring panelis biar bisa fokus ke pertanyaan ini. Yang mungkin menurut teman-teman terkait hal ini teman-teman lebih prepare, lebih mantap gitu kalau untuk menjawabnya daripada mempertanyakan hal yang ke sini gitu. Nah, contohnya kayak gini, kayak kemarin saya bilang begini, perkenalkan nama saya adalah Betty Ainda Wulandari. Bisa dipanggil Betty, saya berasal dari Jawa Timur, lulusan dari program studi A dari kampus A gitu. Kesibukan saya saat ini adalah, terus setelah itu di akhir saya membahas terkait rencana studi dan rencana kontribusi. Rencananya saya akan mengambil program studi Magister Sastra di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk menambahkan pengetahuan saya terkait sastra guna menjadi bekal saya menjadi pengajar sastra di mana di kampus tersebut membutuhkan gitu. Jadi kayak saya benar-benar ingin menggiring panelis itu biar fokus ke rencana studi dan rencana kontribusi saya. Tapi berbeda sama teman saya. Teman saya itu fokusnya ingin menggiring ke arah rencana tesis. Ya, jadi setelah menyebutkan nama, asal, lulusan, kesibukan saat ini gitu, dia langsung bilang kalau setelah saya rencana saya ingin mengambil program studi di sini di kampus A karena saya ingin menyelesaikan rencana tesis saya gini gitu. Nah, jadi teman saya itu pingin menggiring panelis biar fokus ke rencana tesisnya. Karena apa? Teman saya sudah selesai proposal tesisnya gitu. Nah, kalau saya ingin menggiring panelis itu lebih fokus ke rencana studi dan rencana kontribusi saya. Jadi di perkenalan diri itu penting banget bagaimana teman-teman ingin menggiring panelis itu ingin menanyakan kemana sih gitu. Terus yang selanjutnya jangan pernah menggunakan kata mungkin. Itu benar-benar kayak jangan banget, dilarang gitu ya. Kenapa dilarang? Biar meyakinkan ke panelis. Jadi jangan bilang mungkin gini gitu, jangan langsung iya Pak, karena di situ gitu. Walau sebenarnya teman-teman di situ ragu alasannya teman-teman, tapi jangan sampai bilang mungkin. Oke, yang selanjutnya yaitu berikan jawaban sesuai dengan porsi pertanyaan. Kenapa sesuai porsi pertanyaan? Biar tidak memberatkan teman-teman. Memberatkannya itu maksudnya gimana? Kayak panelis itu menanyakan terkait hal A, tapi teman-teman menjawab A, B, C. A, B, C itu apa? A menjawab pertanyaan, B, C itu adalah contoh-contohnya, atau mungkin berkembang jawaban teman-teman, kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan porsi pertanyaan saja. Misal nih, apa kelemahan kamu Mbak gitu ya, bisa ditanya, jawab aja kelemahan saya ini, untuk mengatasi kelemahan saya tersebut ini, selesai di situ. Jangan cerita kayak misal saya dulu pernah gini Pak, gini. Nah, takutnya dari narasi teman-teman itu sebenarnya nggak dibutuhkan jawabannya itu oleh pihak panelis, justru menimbulkan pertanyaan baru yang teman-teman tidak prepare dalam jawaban tersebut gitu. Jadi itu akan benar-benar menyulitkan teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya, hindari membuat jawaban yang menimbulkan rantai pertanyaan yang sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Jadi, jawab pertanyaan sesuai dengan porsi pertanyaan, jangan berlebihan gitu. Ya, biar memudahkan kita gitu. Selanjutnya, yaitu kalau mendapatkan kritik atau saran, itu jangan langsung dibantah ya teman-teman. Jadi, tetap menjaga attitude kita kepada panelis. Jadi, misal nih, terkait masalah saya tadi, terkait masalah yang tidak adanya
dosen ahli sastra di program studi A gitu. Nah, teman-teman dari panelis memberikan saran, kenapa nggak program studi tersebut nggak bekerja sama saja dengan program studi sastra yang ada di Indonesia lainnya daripada merekrut dosen baru gitu ya. Nah, teman-teman jangan langsung nggak begitu Pak, gitu jangan gitu ya. Jadi langsung terima kasih Bapak atas sarannya, saya memahami. Namun gitu dijawab alasannya mungkin karena kalau tidak ada kepala sastranya atau inti jantung sastranya di program studi tersebut, walaupun program studi tersebut kayak bekerja sama dengan program studi sastra yang lainnya, itu juga akan memberatkan dan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu. Jadi jangan langsung dibantah, terima kasih, mohon maaf gitu. Terus yang selanjutnya, jaga konsistensi jawaban wawancara. Biasanya kritik dan saran yang diberikan teman-teman dari panelis itu untuk ngetes konsistensi jawaban kita. Misal nih, kita di panelis kedua ada saran, kenapa tidak melihat dari kompetennya teman, mendengar dari teman kompetennya kalian atau kompetennya kamu itu kamu bisa loh masuk ke kampus yang ada di luar negeri. Kenapa di dalam negeri? Bagaimana kalau LPDP menyarankan kepada kamu untuk masuk ke luar negeri? Apakah kamu menerimanya gitu ya? Itu kan benar-benar kayak sebenarnya jebakan gitu. Nah, teman-teman di situ harus konsisten dengan yang ditulis di esai. Saya mau mengambil di dalam negeri, misal kayak gitu, itu harus konsisten. Dan juga ketika di panelis kedua itu mendapatkan saran dan setelah itu kalian di panelis kedua itu pertanyaannya dan panelis ketiga itu pertanyaannya hampir sama, beda diksi pertanyaan, namun kalian jawabnya berbeda karena kalian baru ngeh, oh iya kenapa nggak dijawab gini aja gitu ya. Nah itu ketika jawaban itu berbeda, itu benar-benar membuat penilaian panelis, oh orang ini nggak konsisten. Jadi teman-teman tuh harus konsisten dalam menjawab. Dan selanjutnya buat jawaban itu poin-poin, bukan narasi panjang. Misal nih, teman-teman ditanya, kenapa mengambil program studi di kampus A gitu. Nah, teman-teman menjawab karena program studi tersebut gini-gini sampai satu paragraf gitu ya. Itu kurang bisa diterima karena kayak kurang sistematis gitu. Jadi lebih baik teman-teman menjawabnya poin-poin. Saya mengambil program studi di kampus A karena pertama dari mata kuliahnya, kedua dari segi dosennya, ketiga dari segi fasilitas atau programnya gitu. Jadi benar-benar poin-poin biar terlihat sistematis dan enak gitu diterima sama panelis. Dan yang terakhir closing statement, tidak semua panelis itu meminta teman-teman calon awardee ini memaparkan closing statement-nya. Ada yang langsung ditutup oleh panelis dan juga ada panelis wawancara mempersilahkan teman-teman memaparkan closing statement gitu. Nah, closing statement ini berbeda-beda, tergantung teman-teman nggak ada template-nya. Bisa mengucapkan terima kasih, mohon maaf, terus tapi yang terpenting menurut saya di closing statement ini kan selayaknya kesimpulan ya, kita simpulkan. Itu kalau bisa dan benar-benar harus bisa, teman-teman itu di closing statement harus mengkaitkan rencana teman-teman dengan visi misi LPDP, sehingga di situ dapat disimpulkan bahwa teman-teman itu dibutuhkan loh oleh pihak LPDP di closing statement. Gitu. Mungkin cukup materi dari saya, Kak Elma. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Betty atas ilmu yang sangat bermanfaat banget. Oke, mungkin langsung aja nih kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi simulasi mock-up atau sesi simulasi untuk tes substansi. Mungkin aku langsung nyerahin ke Kak Betty untuk gimana alur dan caranya kayak gitu. Oke, ini Kak Ahmad hadir? Enggak, it's all ready. Oke, Ya, oke siap. Langsung dimulai? siap, Kak. Boleh Kak, langsung dimulai aja. Oh, Oke, ini sebelum dimulai, nanti kalau menjawab pertanyaan jangan pakai Kak ya.
Oh, Ibaratkan saya adalah panelis LPDP gitu, oke. Jadi iya. kita ini simulasi wawancara LPDP sesungguhnya gitu. Oke, langsung. Selamat malam Kak Ahmad. Selamat malam, Ibu Betty. Oke, bisa langsung perkenalkan diri. Baik, pertama-tama terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto, biasa dipanggil Ahmad. Saya lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang ini saya kesibukannya sebagai guru bilingual di salah satu kota Bandung. Dan saya berencana untuk melanjutkan studi saya di Prodi Master of Applied Linguistics di The University of Melbourne. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Bu. Baik. Di CV Kak Ahmad ini ada bagian kelemahan yaitu terkait terlalu perfeksionis sehingga tugas-tugas yang akan diselesaikan itu tidak tepat waktu. Mungkin dari Kak Ahmad bisa memberikan contoh pengalamannya? Ya, baik terkait hal tersebut, salah satu contohnya itu ketika saya diminta untuk menjadi koordinator gerakan literasi sekolah, di mana saat itu memang program tersebut merupakan program pertama yang diluncurkan oleh sekolah dan saya memiliki tanggung jawab uh, dan uh, karena itu program pertama yang diluncurkan di sekolah, saya merasa harus memberikan yang terbaik dan sehingga saya merasa bahwa saya harus melakukannya dengan sebaik mungkin, tapi hal tersebut membuat apa namanya banyak program-program yang tidak terrealisasi. Dan setelah itu saya pun berkomunikasi dengan kepala sekolah dan tim saya untuk bisa merealisasikan program tersebut dan membuat setidaknya eh, deadline atau daftar tugas atau to-do list seperti itu Ibu. Sehingga perlahan-perlahan program yang direncanakan bisa terrealisasi. Alhamdulillah, Ibu. Baik. Lalu ini Kak Ahmad daftar LPDP udah berapa kali di batch ini? Yang sekarang ini yang kedua kalinya Ibu. Iya. Yang kedua, berarti pernah gagal di batch 2 2024. Betul Ibu. Oke, lalu apa motivasi untuk mendaftar program LPDP kembali dan apa evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kak Ahmad ini? Terkait motivasi, saya melihat ada isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu terkait isu intoleransi dalam pendidikan bahasa Inggris, Bu, yang saya temukan. Kemudian yang sudah saya lakukan, saya melihat bahwa ketika saya melakukan pendaftaran dan melakukan seleksi substansi di tahun lalu, saya memang belum melakukan persiapan yang lebih baik sehingga saya gagal seperti itu, Bu. Dan saya sekarang ini sudah berusaha dengan diantaranya itu mengikuti seminar atau webinar. Kemudian saya juga menghubungi wardi-wardi yang memang berkuliah di The University of Melbourne, khususnya di Master of Applied Linguistics. Dan saya juga mendalami struktur kurikulum yang ada di sana seperti itu, Ibu. Oke, berarti batch kemarin gagal di bagian substansi. Betul, Ibu. Menurut Kak Ahmad, apa yang membuat Kak Ahmad tuh gagal di substansi? Ya, karena saya belum melakukan persiapan secara matang, Ibu, dan memang saya masih eh, belum jelas terkait kontribusi apa yang akan saya lakukan setelah saya kembali eh, atau menyelesaikan studi saya, seperti itu, Ibu. Oke, jadi kesalahannya adalah kurang ini ya, dalam kontribusinya itu kurang bagus gitu, kurang tertata gitu. Nah, lalu Kak Ahmad kan mengikuti beberapa webinar atau pelatihan-pelatihan dari awardee. Nah, yang dari webinar-webinar atau pelatihan-pelatihan tersebut, apa yang sudah dirubah
dari kesalahan kontribusi kemarin? Ya, di antaranya itu kontribusi yang dilakukan itu harus terukur dan bisa dicapai dalam jangka waktu yang eh, jelas seperti itu, Ibu. Oke, lanjut. Eh, Kenapa lanjut S2 sekarang? Baik, terkait hal tersebut, saya melihat ada isu yang memang harus mendapat perhatian, yaitu terkait isu intoleransi dalam ruang kelas saya. Dalam konteks saya melihat bahwa guru-guru di sekolah dasar yang mengajar bahasa Inggris itu memang lebih fokus kepada vocabulary dan grammar, yang mana hal tersebut menyebabkan kemampuan murid-murid itu tidak cukup untuk mendapatkan eh, pembelajaran yang baik. Padahal bahasa Inggris itu juga melibatkan budaya seperti itu, Ibu. Dan saya melihat bahwa eh, fenomena itu memang menjadi concern yang harus diperhatikan. Di antaranya itu eh, saya pernah melihat murid-murid itu yang cenderung memiliki eh, pelafalan yang baik dalam bahasa Inggris, mereka lebih diapresiasi. Sedangkan murid-murid yang tidak memiliki pelafalan yang bagus dalam bahasa Inggris itu mendapat celaan seperti itu, dan itu menyebabkan motivasi mereka itu eh, tidak bagus, dan mereka menjadi tidak percaya diri dalam eh, apa berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Dan salah satu solusinya yaitu dengan mendalami ilmu komunikasi antar budaya, ya, yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, Ibu. Oke, berarti ini masalahnya ada di guru-guru bahasa Inggris yang ada di guru-guru sekolah dasar ya. Betul, Ibu. Nah, lalu apakah seurgensi itu untuk cepat ditangani? Bagaimana apa dampaknya ketika hal tersebut nggak cepat ditangani? Baik, jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka Indonesia tidak akan bisa bersaing secara global, yang mana itu merupakan salah satu visi Indonesia Emas, yaitu Indonesia bisa berperan dalam global. Dan ini juga merupakan apa eh, beberapa misi yang dibawa oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran di dalam Asta Cita nomor 4 dan 8, yang menekankan penguatan peran pemuda, kebudayaan, dan toleransi seperti itu, Ibu. Lalu ini mengambil linguistik terapan ya? Betul, Ibu. Oke, kenapa mengambil linguistik terapan di kampus Melbourne? Kenapa nggak mengambil di Indonesia? Apakah tidak ada? Baik, setelah saya melakukan riset di The University of Melbourne dan juga beberapa universitas di Indonesia, saya melihat bahwa Universitas eh, Melbourne atau The University of Melbourne itu menawarkan mata kuliah yang relevan bagi saya untuk dipelajari, sehingga saya bisa berkontribusi nantinya di Indonesia seperti itu. Di antaranya ada mata kuliah um, Intercultural Communication at Work, Transcultural Communication at Work, Intercultural Professional Communication, Bilingualism, Sociolinguistics and Language Learning, seperti itu, Ibu. Dan juga ada profesor yang memiliki kepakaran terkait hal tersebut. Dan mereka juga memiliki proyek yang berkaitan dengan budaya di Indonesia seperti itu. Dan yang paling uniknya itu, the University of Melbourne memang satu-satunya universitas yang memiliki concern lebih terkait komunikasi antar budaya, di mana universitas ini menginisiasi program yang dengan nama Bridge, atau kepanjangannya Building Relationship Through Intercultural Dialogue and Growing Engagement, yang tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi komunikasi antar budaya antara guru-guru dan murid-murid yang ada di Indonesia dan Australia seperti itu, Ibu.
Dan dengan berkuliah di sana, saya harap harapannya nanti saya bisa berkontribusi dan memberikan uh, impact bagi pengembangan komunikasi antar budaya di lingkungan sekitar saya. Baik. Lalu pasca studi, apa rencana kontribusi ini dari Kak Ahmad? Baik, Ibu, untuk rencana kontribusi saya bagi ke dalam beberapa terma. Untuk jangka pendek itu saya akan membuat komunitas dengan nama NEST dan eh, VIP. Ya, NEST itu kepanjangannya itu Nusantara English School Telecollaborations yang akan melibatkan guru-guru di sekolah-sekolah di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini saya sekarang ini sudah menjalin komunikasi dan melalui bergabung dengan organisasi guru di sekolah dasar yang diberi nama PELTIN dan juga Asosiasi Guru Bahasa Inggris di Indonesia atau TEFLIN. Kemudian untuk merealisasikannya nanti saya akan berkoordinasi dengan guru-guru ya melalui organisasi tersebut dan program tersebut uh, akan dilaksanakan setidaknya sebulan sekali. Jadi guru-guru itu beserta muridnya akan melakukan pertemuan. Dan ini saya akan fokuskan supaya bisa terrealisasi itu setidaknya saya akan melibatkan dua kota dulu, Ibu. Jadi Surabaya dan Bandung. Kenapa dua kota tersebut? Karena dua kota ini memiliki budaya yang berbeda gitu. Jadi harapannya setelah melakukan eh, program ini, murid-murid dan guru-guru bisa saling sharing dan mendapatkan pemahaman budaya seperti itu. Untuk VIP atau Virtual International Partnership sendiri, saya eh, sekarang ini sudah tergabung dalam organisasi yang namanya Global School Alliance. Sama seperti sebelumnya, saya akan berkomunikasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan juga luar negeri. Dan setidaknya akan ada satu pertemuan virtual tiap bulannya untuk bisa saling sharing terkait budaya masing-masing negara seperti itu. Dan harapannya tidak hanya mengenal budaya sendiri, tapi juga eh, guru-guru di Indonesia dan muridnya itu bisa memahami dan lebih toleran terhadap budaya lain seperti itu, Ibu. Oke. Lanjut, apakah kontribusi tersebut sesuai dengan prioritas nasional atau visi misi LPDP? Ya, terkait hal tersebut tentunya selaras karena misi LPDP itu menyiapkan profesional yang mana tentunya guru-guru yang profesional itu memiliki kapabilitas eh, yang dapat eh, memfasilitasi muridnya. Dalam hal ini terkait dengan pendidikan bahasa Inggris tentunya murid tidak hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris tapi juga mereka bisa mengenal budayanya sendiri dan juga toleran terhadap budaya lain seperti itu, Ibu. Kalau baca dari CV dan esainya, ini ada salah satu kontribusinya untuk menjadi seorang dosen di salah satu universitas itu ya. Itu kapan implementasinya atau kontribusinya tersebut? Terkait hal tersebut, saya tentunya harus memiliki kualifikasi akademik setidaknya S2. Oleh karenanya, saya akan melakukan eh, pendaftaran untuk menjadi dosen setelah saya selesai studi di University of Melbourne seperti itu, Ibu. Oke. Lalu, pertanyaan terakhir, kenapa kami dari pihak LPDP harus memilih kamu? Baik, ya, saya adalah orang yang eh, pembelajar dan kerja keras seperti itu, Ibu. Dan hal tersebut dibuktikan ketika saya berkuliah
di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana saat itu saya memang berkomitmen untuk melakukan riset dan mempublikasikannya di jurnal baik itu nasional maupun internasional terkait dengan bidang yang saya minati, dan dalam hal ini adalah pengajaran bahasa Inggris dan juga komunikasi antar budaya seperti itu. Meskipun saat itu saya harus menerima banyak reviews dari mitra Bestari di jurnal tersebut, tapi saya tidak menyerah dan alhamdulillah saya akhirnya berhasil untuk mempublikasikannya. Dan hal tersebut mengindikasikan bahwa saya memang memiliki komitmen dan dedikasi untuk berkontribusi bagi pendidikan bahasa Inggris, ya seperti itu. Dan harapannya saya bisa diterima menjadi salah satu awardee untuk menjadi bagian solusi mengatasi isu intoleransi khususnya di bidang pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih, Bu. Cukup wawancara dari saya. Mungkin dari Kak Ahmad ada closing statement. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian atau interview yang baru saja dilakukan itu ada kata atau perbuatan saya atau sikap saya yang tidak berkenan di hati Ibu seperti itu. Dan saya harap saya bisa menjadi salah satu bagian awardee LPDP yang mana saya bisa, dengan menjadi awardee saya bisa melanjutkan studi di University of Melbourne, khususnya di program studi Master of Applied Linguistics untuk mendalami lebih lanjut terkait komunikasi antar budaya khususnya di pendidikan bahasa Inggris. Sehingga nantinya saya bisa berkontribusi ketika saya kembali ke Indonesia dan mengembangkan pendidikan bahasa Inggris yang mencetak guru dan murid yang memiliki tidak hanya bagus dalam komunikasi bahasa Inggris, tapi juga mengenal budayanya sendiri dan lebih toleran terhadap budaya lain. Dan ya, saya Ahmad Sugianto dari Indonesia untuk Indonesia dan bagi Indonesia. Terima kasih, Bu. Oke, cukup sekian ya untuk mock-up-nya. Untuk Kak Elma, ini langsung feedback atau Q&A? Oh, feedback Kak dulu. Elma? Nanti baru kita lanjut ke Q&A. Oke, untuk feedback dari mock-up-nya. Yang pertama, untuk Kak Ahmad ya. Kak Ahmad boleh kok on mic, nanti biar bisa langsung nyambung ya. Oh iya. Yang pertama itu, Kak Ahmad seberapa persentase persiapannya untuk substansi? Menurut Kak Ahmad sendiri, seberapa siap untuk substansi LPDP ini? Saya mungkin 85%, Kak. Oke, 85%. Tapi tadi ya, saya melihat tuh kalau kakak tuh menjawab, itu kurang yakin gitu. Ya, kurang yakin gitu. Jadi kayak harus yakin. Baik Ibu, saya kenapa melanjutkan studi di sini tak gitu. Jadi harus benar-benar yakin. Jadi kan jangan kayak karena di program studi tersebut itu kayak benar-benar kelihatan masih berpikir gitu. Seharusnya berpikir itu di awal sebelum menjawab. Jadi ketika kita mau menjawab udah ada. Nah, garis besarnya udah dipikir di awal sebelum menjawab gitu. Jadi jangan di tengah-tengah kita tuh memolor kalimat kita, memolor kata-kata gitu ya. Terus yang kedua bagian kelemahan. Ini di bagian kelemahan tadi kan saya minta contohnya ya. Tadi kan Kak Ahmad ngasih contoh terkait suatu ini ya, apa kayak suatu program dulu atau suatu kejadian gitu ya. Langsung to the point saja. Langsung kelemahan saya dari contoh kelemahan saya itu, saya pernah diberi tugas dalam event ini. Jadi langsung gitu, jangan bilang dulu di 2021 ada suatu event, jadi kayak cerita masa lalu dulu baru masuk ke saya gitu. Itu memolor waktu dan nggak langsung to the point gitu, buat panelis bosan gitu. Jadi langsung saja, saya pernah melakukan kesalahan pada event ini di tahun 2021. Nah, kesalahan ini disebabkan oleh apa?
Dan setelah itu saya memperbaiki diri saya gini gitu. Jadi langsung to the point, fokus kepada diri sendiri, jangan ceritakan event itu sebagai kayak mana, tugas-tugasnya teman-teman itu nggak perlu karena nggak dibutuhkan. Baik, Kak. Itu. Kayak setelah itu di bagian kegagalan tadi, gagal di bidang ini ya, LPDP. Nah, itu tahun kemarin saya juga ditanyakan pengalaman yang kurang membanggakan kan itu masuknya. Nah, itu ditanyanya itu terkait ini. Apa kesalahan, poinnya mesti di 3 ini. Apa kesalahan yang sudah kamu lakukan gitu, apa namanya, pengalaman yang kurang membanggakan. Jadi terus apa evaluasi yang kamu dapat dan apa actionmu gitu. Jadi ada 3 itu. Apa salahnya, apa evaluasinya, harus apa dari kesalahan itu, dan apa yang sudah kita perbaiki. Ada 3 itu poinnya. Jadi ketika nanti ditanya terkait kegagalannya Kak Ahmad tadi, terkait seleksi LPDP, itu jelaskan saja. Saya gagal di bagian kontribusi, karena kontribusi saya itu tidak tertata atau tidak sistematis. Oleh karena itu, saya mengevaluasi kontribusi saya dengan browsing sebanyak-banyaknya, justifikasi studi yang kuat, sehingga yang sudah saya lakukan atau yang sudah saya perbaiki, yaitu saya menulis rencana kontribusi saya dengan rinci, contohnya kayak gitu, biar dengan contoh itu benar-benar panelis itu membantu panelis membayangkan gitu. Jadi contoh langsung aja sebut aja ke Kak Ahmad, misal kontribusinya dulu apa yang ditulis, misal kontribusinya dulu itu pengen jadi dosen, terus ternyata nggak sistematis jadi dosen. Nah, kontribusi sekarang pengen menjadi pengajar bahasa, tapi bukan dosen, ranahnya ke ranah pengajar bahasa asing gitu. Jadi langsung dulu yang dosen itu ternyata saya nggak ketemu sistematisnya di mana. Setelah itu saya ganti ke sini. Jadi benar-benar langsung to the point aja ke panelis itu. Jangan kayak masih general gitu. Saya dulu tuh saya di kontribusi nggak sistematis seperti apa gitu loh. Panelis perlu alasan itu yang spesifik. Lalu di bagian masalah. Nah, masalah ini benar-benar itu benar-benar diperhatikan oleh panelis. Masalah apa yang kalian temukan atau yang Kak Ahmad temukan di sekitar Kak Ahmad. Nah, ini kan terkait guru-guru dasar. Ini guru-guru sekolah dasar yang Kak Ahmad pernah mengajar atau di rumah Kak Ahmad? Iya, yang ada di sekolah saya dan juga sekitar sekolah sih, Kak. Gitu. Yang pernah Kak Ahmad pernah bekerja di sekolah dasar itu di rumah atau agak jauh? Iya, dekat rumah. Ya, berarti fokusnya adalah ke daerah rumah ya. Iya. Nah, itu. Nah, tadi saya melihat masalah yang dipaparkan Kak Ahmad itu terlalu luas gitu. Ini mau diperbaiki di mana sih? Masalahnya itu dia di mana gitu. Jadi kayak benar-benar tidak ketemu gitu titik spesifiknya gitu. Jelaskan saja. Kalau ini saya temukan yaitu di sekolah dasar yang ada di daerah saya atau mungkin yang pernah saya magang gitu. Jadi langsung to the point gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba di sekolah dasar. Sekolah dasar yang mana? Sekolah dasar di Indonesia banyak loh, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu. Jadi spesifikkan. Terus ini alasannya mempercepat tadi rencana studi tadi. Emang masalah itu ketika dibiarkan kenapa gitu kan? Terus tadi Kak Ahmad menjawab karena Indonesia itu perlu bersaing dalam ranah budaya, bersaing di ranah global gitu ya. Itu alasannya untuk mempercepat kenapa anak-anak sekolah dasar itu perlu diajarkan selain bahasa Inggris harus paham tentang budaya. Nah, pasti nanti akan menimbulkan dari panelis. Panelis itu mesti akan bertanya, Indonesia ini akan bersaing di tingkat global. Namun objeknya Kak Ahmad atau targetnya itu adalah orang yang ada di sekolah dasar. Nah, kaitannya ini di mana? Peranannya teman-teman anak-anak sekolah dasar itu di mana? Padahal kita tahu ya, kalau kayak pertukaran pelajar atau pertukaran budaya ke luar negeri itu biasanya dilakukan oleh anak-anak S1 atau anak-anak SMA gitu. Jadi kayak, kenapa sih anak-anak SD ini sekolah dasar penting banget mempelajari budaya? Apakah mereka langsung bersaing di tingkat global? Nah, itu perlu ada benang merahnya. Kayak masih renggang antara alasan tadi.
gitu ya. Lalu untuk jawab alasan kenapa ke University of Melbourne. Nah, alasannya Kak Ahmad tadi benar, cuman kurang langsung poin-poin. Jadi sesuai yang tak jelaskan tadi, jawab aja. Pertama kan tadi Kak Ahmad bilang ada mata kuliah yang tadi benar-benar mendukung kan di Iya. linguistik terapan itu, langsung saja saya mengambil program studi tersebut di kampus tersebut karena pertama langsung bilang gitu aja, di program Iya. studi tersebut ada mata kuliah ini, kedua ada profesor ini, dan ketiga tadi bilang terkait alasan UNIF itu terkait linguistik terapan atau budayanya bagus ya, itu langsung to the point gitu. Jadi kayak apa namanya, jangan diceritakan dulu karena universitas tersebut itu bagus, ada mata kuliahnya gini. Jadi benar-benar 1, 2, 3 biar sistematis dan enak ditangkap oleh panelis. Iya. Lanjut ya. Ya. Lanjut ke bagian kontribusi. Nah, di kontribusi ini kalau saya bandingkan sama yang ditulis itu agak beda ya, bukan agak beda sih, lebih ke kayak beda gitu. Yang tadi saya tanyakan terkait dosen, soalnya di esainya Kak Ahmad itu ada tiba-tiba kontribusi saya akan mengisi kekosongan dosen di universitas mana tadi, soalnya salah satu universitas ABC gitu kan. Nah, terus tadi waktu wawancara saya tanya, terus kontribusi jadi dosen ini kapan? Ya setelah saya S2 gitu. Lalu panelis akan bertanya-tanya, loh, kok jadi dosen katanya ingin memperbaiki sekolah dasar. Jadi relevannya di mana gitu, paham nggak? Kecuali masalahnya itu ada di universitas, tingkat universitas, di tingkat, jadi kayak saya harus jadi dosen gitu. Jadi benar-benar apa namanya itu harus dikaitkan ya, dibenang merahkan gitu. Iya. Dan ketika tadi nggak saya tanyakan, mungkin Kak Ahmad nggak akan menyebutkan terkait kontribusi sebagai dosen ya. Iya, Kak. Iya, takutnya itu nggak konsisten sesuai esai gitu. Jadi jelaskan aja sesuai dengan esai gitu. Terus pembedanya tadi berdasarkan pengalaman, awalnya sampai nggak bisa dalam penelitian, sampai berhasil tembus atau publikasi ya. Itu menunjukkan kalau Kak Ahmad ini ada berdedikasi dan pekerja keras. Nah, mungkin jawaban ini banyak di copy paste oleh beberapa calon awardee. Ini kayak jawaban umum gitu loh maksudnya. Kalau saya adalah pekerja keras, saya berdedikasi. Coba dari dari penelitian tersebut, contohnya penelitian tersebut, ambil benar-benar pelajaran apa yang saya ambil selain saya itu menunjukkan ini loh, saya itu berdedikasi. Mungkin saya itu walau saya gagal dalam publikasi, saya itu nggak menyerah sampai publish gitu. Jadi benar-benar kayak kalau cuman ngomong saya pekerja keras, semua calon nomor di LPDP sepertinya pekerja keras gitu. Terus terakhir closing statement. Di closing statement tadi kurang benar-benar ditonjolkan terkait ini. Tunjukkan kalau Kak Ahmad itu dibutuhkan. Jadi Kak Ahmad tadi cuman bilang kalau mau ke universitas ini karena ingin mengabdi kepada ini yang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, terus emang sekolah-sekolah tersebut butuh. Emang Indonesia membutuhkan sekolah-sekolah tersebut diperbaiki dalam segi bahasanya gitu. Jadi kaitkan dengan visi misi LPDP tadi. Jadi kayak ini loh kontribusi saya benar-benar sesuai dengan tujuan LPDP gitu. Nah, di tujuan LPDP tadi Kak Ahmad bilang kalau misi LPDP itu menyiapkan profesional. Profesional seperti apa? Kayak gitu kan. Misal kayak apakah kan Kak Ahmad ini mau terjun di dunia bahasa ya. Nah, apakah dunia bahasa itu menjadi prioritas nasionalnya Indonesia? Apakah prioritas visi misi sesuai dengan visi misi LPDP gitu. Jadi biar kayak ternyata ini loh awardee yang saya cari, dia mau berdedikasi di dunia bahasa, di dunia linguistik. Sesuai dengan visi saya ingin mengembangkan dunia bahasa di Indonesia gitu, visi misinya LPDP. Jadi dikaitkan gitu. Jadi intinya di closing statement itu jangan hanya memberikan pernyataan kepada panelis kalau kontribusi kita ini itu sebuah cita-cita mulia kita, bukan. Tapi kontribusi dan rencana studi kita ini adalah
yang dibutuhkan LPDP, sehingga kita ini loh orang yang diharapkan, orang yang dibutuhkan oleh LPDP. Jadi dalam rangkaian wawancara ini jangan dibuat kita butuh LPDP, tapi dibuat LPDP butuh kita, gitu. Dan satu lagi terkait tadi di Kak Ahmad kontribusi itu membuat komunitas di sekolah-sekolah dasar atau untuk guru-guru dasar di wilayah Indonesia. Terlalu general, Kak. Mungkin bisa Kak Ahmad mulai dari guru-guru sekolah dasar yang ada di sekitar rumah saya. Terus meningkat di tingkat provinsi mungkin, meningkat di seluruh Indonesia gitu. Jadi jangan langsung ngambil, saya ingin memberdayakan komunitas di seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak, wah itu terlalu luas jangkauannya gitu. Iya. Oke, cukup untuk feedback dari mock-up. Kak Oke, Elman, terima kasih, gimana? Kak. Iya, Ya. terima kasih. Saya Oke, kembalikan ke terima kasih moderator. banyak. Oke, terima kasih banyak nih kepada Kak Betty dan Kak Ahmad nih yang sudah bersedia Iya, ikut makasih, Kak. simulasi Ya, mock-up kita. makasih. So, Oke, mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, kita langsung ke sesi Q&A nih Kak. Dan ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komen, tapi kita lebih utamain dulu buat teman-teman yang raise hand dan juga on cam nih. Mungkin boleh Kak Ramadan nih. Kak Ramadan kayaknya udah standby banget nih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadhani. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Yang pertama adalah seandainya ketika wawancara itu di bagian kontribusi ada hal yang kita sebutkan tapi tidak kita tuliskan dalam esai. Artinya apa? Kita sudah submit esai tapi tiba-tiba ketika kita latihan ada kontribusi yang seharusnya juga kita sampaikan ke panelis gitu. Itu yang pertama. Apakah boleh dan cara penyampaiannya itu seperti apa gitu. Kemudian di bagian kenapa sih apa perbedaan kamu dengan ordi lain gitu atau calon ordi lain? Bolehkah kita menonjolkan di situ prestasi? Contoh gini Kak, misal eh, jawaban saya misal gini, saya tidak memiliki standar perbandingan khusus dengan calon ordi lain, namun berdasarkan penilaian orang-orang, saya adalah tipe orang yang disiplin dan cekatan dibuktikan dengan sekian-sekian, kemudian saya ini termasuk orang yang kompetitif dibuktikan dengan sekian-sekian. Nah, apakah boleh seperti itu? Sementara kan mungkin kita tidak dibenarkan untuk sedikit terkesan arogan. Takutnya di situ Kak yang terkesan arogannya. Apakah boleh? Terima kasih. Langsung dijawab atau mengumpulkan pertanyaan dulu Kak Elma? Oke, mungkin boleh kita kumpulin dulu nih Kak, karena masih ada yang raise hand nih. Tadi Oke. dari Kak Ramadan udah, selanjutnya ini ada Kak Yulita. Halo Kak Yulita, sebelumnya suara aku terdengar jelas tidak? Halo Kak, ya Kak, suara Kakak terdengar. Oke, mungkin boleh Kak Yulita on cam. Oke, boleh silakan Kak pertanyaannya. Oke, baik terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, jikalau interviewer menanyakan, misalnya mereka nanya data, mungkin data-data tentang esai kita, kemudian kita tidak punya data secara akademik. Maksudnya kita tidak menemukan data dari hasil penelitian-penelitian atau dari hasil artikel gitu, mungkin secara publish gitu, kayak di jurnal-jurnal kayak gitu. Nah, tapi kita bisa menjawabnya atau kita bisa dapat datanya dari hasil diskusi yang kita lakukan bersama dosen. Apakah ini bisa menjadikan jawaban ketika interviewernya nanya gitu, Kak? Sekian, Kak, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Kak Yulita. Mungkin satu lagi dulu ya Kak Betty, jadi 3 pertanyaan dulu. Eh, ada lagi yang ingin bertanya, mungkin boleh sekalian untuk on cam ya yang mau nanya kayak gitu. Jadi biar bisa tahu nih muka teman-teman yang mau nanya. Oke, ada Kak Aji Reksa nih. Halo Kak Aji. Halo,
Oke, mungkin boleh langsung pertanyaannya, Kak. Oke Kak, jadi pertanyaan aku gini nih, kalau nanti panelisnya itu akan tanyanya ada hal yang aneh-aneh gak sih? Bertanyanya nggak masuk di hal LPDP ataupun kontribusi ataupun apa namanya akademik. Jadi nanti pertanyaannya itu aneh, misalnya apakah kau tahu apa itu Gerakan Aceh Merdeka, G30 SPKI, Papua Merdeka, bahkan sampai eh, apa apa menurutmu tentang LGBT? Ada juga eh, ap- bisa misal disuruh nyanyi nyanyi lagu daerah, lagu nasional, suruh apa ya, maparin bunyi pembukaan UUD gitu. Misalnya nggak bisa jawabnya, gimana tuh Kak? Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Aji. Mungkin boleh dari Kak Betty langsung menjawab pertanyaan pertama nih dari Kak Ramadan. Oke, pertanyaan pertama yaitu terkait bagaimana jika kontribusi yang akan kita paparkan di wawancara nanti tidak tertulis di esai. Apakah boleh? Boleh, teman-teman. Boleh, tapi selama itu tidak benar-benar berbeda sama kontribusi yang sudah kita tuliskan di esai. Dan itu pun saya lakukan kemarin. Jadi di esai kan kalau kalau saya belajar nulis esai itu tidak sepenuhnya saya benar-benar memahami terkait esai LPDP. Namun ketika saya belajar seminar-seminar LPDP sampai di tahap seleksi substansi, berarti kan pemahaman saya terkait LPDP itu udah banyak. Dan ternyata saya menemukan, loh, ini kok nggak saya tulis di esai LPDP. Nah, kemarin saya lakukan di wawancara itu. Dan cara penyampaiannya itu ya langsung dimasukkan. Jadi benar-benar itu kayak poin tambahan gitu. Jadi bukan benar-benar pembeda dari apa yang kita tulis di LPDP gitu. Saya itu di kontribusi, saya hanya bilang saya kontribusinya itu ingin menjadi dosen gitu. Nah, saya hanya bilang dosen aja. Tapi saya nggak bilang apa program-program yang akan saya lakukan ketika saya menjadi dosen. Saya hanya bilang saya akan mengajarkan dosen di program studi tersebut gitu. Karena program studi tersebut itu kekosongan dosen gitu. Nah, di esai saya hanya menulis hal tersebut, namun ketika ditanya di panelis LPDP itu saya menjawab kontribusi saya yaitu sebagai dosen dan program saya di jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang begini gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi itu kan menambahkan, bukan menyalahkan atau membeda dari kontribusi yang sudah kita tulis di esai. Dan pertanyaan kedua itu terkait pembeda kita dengan peserta lain. Biasanya itu LPDP pertanyaannya itu nggak harus apa pembedamu dari peserta lain, nggak harus gitu. Biasanya pertanyaannya kenapa kami harus memilih kamu? Nah, itu sebenarnya inti dari jawaban apa pembedamu sih dari peserta lain. Nah, itu boleh dipaparkan terkait prestasi dan dengan prestasi saya yang banyak itu saya adalah orang yang kompetitif, orang yang pekerja keras nggak apa-apa, tapi jangan diceritakan kembali. Jangan diceritakan saya tuh pernah kok berprestasi di A, B, C sampai E, terus saya tuh pernah ini itu jangan ceritakan kembali, tapi lebih ke ini loh saya orang pekerja keras, orang yang kompetitif gitu. Dan jangan sekali-kali kalau untuk menyampaikan kelebihan atau kelebihan sama pembeda teman-teman dari peserta lain itu kan sama ya, 11-12 itu jangan sampai bilang jangan berdasarkan penilaian orang lain. Jadi langsung saya yakin, saya ini orangnya kompetitif. Jangan bilang menurut pendapat teman saya, menurut penilaian orang lain, saya ini orangnya kompetitif. Jadi itu benar-benar menunjukkan teman-teman ragu terhadap diri teman-teman sendiri. Dari pertanyaan pertama, apakah ada feedback dari Kak Ramadhan? Ya, Kak Ramadan. Berarti Kak, kalau ketika kita nyampaikan tadi misalkan saya orang yang kompetitif, orang yang bekerja keras, itu kan yang seperti yang Kakak sampaikan di mock-up pertama tadi kan harus ada kayak ya setiap ordi pasti pekerja keras. Apakah itu harus ditunjukkan dengan pekerja kerasnya kamu itu ya seperti apa gitu? Atau hanya
Pekerja keras saya itu kompetitif atau hanya sekedar itu, atau saya itu orang yang kompetitif dibuktikan mendapatkan juara 1 futsal seprovinsi atau gimana gitu. Apakah itu harus disebutkan? Oke. Kalau menyebutkan kembali prestasi-prestasi itu akan mengulang kembali ya. Jadi lebih baik gini, kan prestasi itu banyak, biasanya nggak hanya 1, 2, 3. Dari CV saya, prestasi-prestasi saya ada 10 tingkat nasional maupun internasional, itu menunjukkan bahwa saya adalah orang yang kompetitif gitu. Nah, kenapa perlu dipaparkan dari 10 10 prestasi saya itu menunjukkan saya yang kompetitif, nggak hanya saya bilang saya adalah orang kompetitif. Kenapa? Semua orang calon award di LPDP itu kompetitif karena mereka di sini juga bersaing gitu. Nah, kompetitifnya setiap orang itu berbeda, perlu kita paparkan, tapi jangan kayak saya pernah mengikuti perlombaan silat dan saat itu saya menang gitu, nggak langsung aja disimpulkan jadi salah satu begitu. Cukup dari Kak Ramadan? Cukup, terima kasih Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu terkait data ya. Data yang ada di esai kita, bagaimana kalau ditanyakan, apakah data yang kita paparkan itu boleh dari hasil diskusi? Itu apa boleh gitu kan? Boleh banget teman-teman. Jadi data itu nggak harus data dari Kemendikbud, data dari jurnal A, jurnal B gitu tidak harus. Bahkan data dari hasil survei kita sendiri, misal saya survei ke suatu sekolah gitu. Nah, survei itu kayak nggak tertulis, yang nggak terdata kayak kita menyelesaikan skripsi gitu ya. Itu cuman kayak dari ngobrol diskusi sama sekolah itu, guru-gurunya, terus survei saya simpulkan, itu boleh menjadi data. Namun, itu disesuaikan juga ketika teman-teman bilang, di program studi tersebut itu tidak ada dosen ahli sastra. Nah, tapi datanya kalian itu bilang karena hasil survei saya dan pengalaman saya. Nah, kalau terkait hal tersebut seharusnya datanya harus sesuai. Misal dari data PDDIKT di kampus tersebut tidak ada dosen A gitu. Jadi benar-benar datanya itu harus sesuai. Tapi beda lagi kalau misal dari pengalaman-pengalaman teman-teman, ternyata teman-teman saya ini kurang loh dalam penelitian sastra. Nah, lihatnya dari mana? Lihat dari mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman sharing, diskusi, survei, atau melihat publikasi mereka. Nah, itu boleh banget dibuat data. Adakah feedback dari pertanyaan ini? Berarti kalau misalnya nanti, misalnya, contoh Kak, misalnya, misalnya di salah satu daerah misalnya kekurangan peneliti ini gitu. Terus saya diskusi nih sama dosen saya, terus dosen saya bilang, oh memang iya kekurangan peneliti di bidang ini. Terus misalnya pas interview panelisnya nanya, dari mana kamu tahu bahwa daerah tersebut kekurangan peneliti di bidang tersebut? Apakah kamu punya data? Terus saya bilang, oh ini berdasarkan hasil diskusi yang telah saya lakukan bersama para ahli. Apakah jawaban seperti ini, apakah bisa kita bisa kita berikan gitu? Oke. Nah, kalau misal ada survei terkait di sana penelitiannya bagaimana sih? Terus kakak ini diskusi sama dosen-dosen yang ada di sana gitu kan. Nah, pastinya itu boleh dijadikan data, namun ditanya juga kenapa penelitian di sini itu kurang berkembang, datanya dari mana sih Pak, lihatnya dari mana? Pasti Bapaknya mungkin melihatkan dari proceeding program studinya kosong loh, masih belum ada mahasiswa yang submit jurnal loh. Nah, itu mungkin dari sharing Bapaknya, sharing dosennya itu bisa dibuat bukti atau data kita. Jadi Bapaknya itu ngomong kalau penelitiannya kurang berkembang, itu juga ada datanya, walau itu data dari pengalaman atau pengamatan Bapaknya sendiri. Bagaimana? Oke, terima kasih Kak. Sudah cukup jelas Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan aneh yang muncul ketika seleksi substansi? Ada teman-teman, tapi nggak semua yang mengalami. Ada pengalaman dari teman saya, benar-benar itu dia menyiapkan pertanyaan yang
sesuai dengan template LPDP atau sesuai yang ditanyakan LPDP setiap tahunnya, kekurangan dari CV-nya, esainya gitu ya, benar-benar udah dipersiapkan di luar kepala. Namun keseluruhan pertanyaan yang ditanyakan itu benar-benar di luar kepala, kayak benar-benar nggak ada persiapan gitu. Nah, itu benar-benar ada. Misal ada juga yang disuruh nyanyi, juga ada disuruh nyanyi daerahnya, kamu daerah mana, kayak gitu ada. Terus tanyain tadi itu kan terkait LGBT, kamu paham terkait Pancasila, ayo sebutkan Pancasila kayak gitu kan. Itu ada panelis yang menanyakan hal-hal tersebut. Jadi kayak ya mungkin itu buat cari pengetahuannya dari panelis dari calon awardee seberapa sepengetahuan itu. Terus bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang aneh ini untuk melihat calon awardee itu sebenarnya menjawab atau persiapan substansinya itu ngafal atau mereka tuh bisa sebenarnya gitu. Kan kalau ditanya-tanya yang aneh kayak gini kan kita di luar ini ya persiapan ya. Nah, itu mungkin bisa jadi menjadi bandingan oleh panelis. Tadi saya tanya terkait kontribusi bisa jawab. Sekarang saya tanya tentang hal-hal aneh tentang Papua Merdeka nggak bisa jawab. Berarti persiapan seleksinya itu template dong, berarti berdasarkan template ngafal dan lain sebagainya gitu. Itu misal ya. Bagaimana? Ada feedback? Jadi misalnya kita nggak ngerti tentang topiknya, misalnya OPM, Organisasi Papua Merdeka itu apa, misalnya kita nggak bisa jawab, apa yang harus kita lakukan? Oke. Itu sesuai dengan kritik dan saran yang saya dapat ketika saya wawancara kemarin. Gini, saya kan fokusnya di sastra Arab. Tapi waktu saya paparkan itu profesornya adalah profesor sastra umum. Karena kenapa? Menurut saya profesor sastra umum itu beliau tuh berdedikasi banget di Indonesia. Beliau tuh guru besar sastra loh di Indonesia gitu. Tapi fokusnya saya itu di kontribusi saya itu di sastra Arab. Ditanyalah sama LPDP dari panelis. Kalau untuk dosen sastra Arab di UGM ada siapa, Mbak? Saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena waktu itu persiapan saya emang saya alasannya untuk lanjut ke UGM gara-gara ada Prof. Faruk sebagai guru besar sastra yang ada di Indonesia. Saya nggak melihat dari sastra Arabnya, saya melihat dari sastra umumnya gitu. Nah, terus saya bilang, mohon maaf Bapak, untuk pertanyaan ini saya belum survei atau saya belum browsing lebih dalam. Pengetahuan saya terkait profesor sastra atau dosen sastra yang ada di UGM hanya sebatas dosen umum. Untuk dosen sastra atau dosen di bidang peminatan itu belum saya survei atau saya browsing terlebih dalam. Dan untuk selanjutnya saya setelah wawancara ini akan mencari lebih dalam, mencari lebih lanjut terkait dosen tersebut sehingga akan membantu saya dalam rencana studi saya di sastra UGM terkhususnya di peminatan sastra Arab gitu. Jadi minta maaf dan apa yang akan kamu lakukan untuk mengevaluasi kesalahanmu itu. Begitu, Kak. Baik Kak Betty, saya paham akan jawabannya Kak. Makasih Kak. Ya, oke, saya kembalikan ke Kak Elma. Oke, terima kasih banyak Kak Betty atas menjawab pertanyaan-pertanyaan bingung kita nih seputar gimana sih tes substansi LPDP kayak gitu. Nah, karena keterbatasan waktu, I'm so sorry, tapi kita punya waktu dan durasi ya teman-teman, dan juga hari semakin malam kayak gitu. Takutnya teman-teman telat nih nanti untuk beristirahat kayak gitu. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir dan juga mendengarkan materi keren kita dari Kak Betty mengenai tips and trick, terus juga strategi, dan tadi juga sempat ada simulasi dari mock up tes substansi LPDP. Hopefully semoga teman-teman dan kita semua nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan hasil yang kita inginkan pastinya. Dan sebagai bentuk apresiasi dari Lepto kepada Kak Betty, nanti kami akan menyerahkan sertifikat by personal chat ya. Terima kasih atas kontribusi Kak Betty untuk materi kita pada malam hari ini.
Thank you so much buat Kak Betty yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah memberikan ilmu yang daging banget nih. Apalagi tadi yang aku mention, salah satunya dari sekian banyak yang Kak Betty berikan pada malam hari ini adalah LPDP tuh nggak ngelihat siapa yang paling banyak prestasi, nggak ngelihat bagaimana hanya dengan bagaimana pengalaman kerja, tapi LPDP itu juga ngelihat nih gimana peranan kita dan juga kegigihan kita untuk memberikan kontribusi ke depan, baik pada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Indonesia, seperti itu. Thank you so much Kak Betty, thank you so much buat teman-teman semua. Semoga malam ini nggak cuma nambah ilmu, tapi juga teman-teman lebih prepare, lebih semangat, dan juga rasa siap teman-teman untuk menghadapi tes substansi LPDP semakin bertambah lagi. Yang tadi mungkin nilai persiapannya 6 dari 10, mungkin bisa jadi 10/10, yang tadinya 8/10, nanti nambah jadi 10/10, dan 10/10 nanti lebih-lebih lagi, mungkin bisa 100/10 juga kan. Tapi tetap ingat, teman-teman gak pernah teman-teman itu bisa mempersiapkan sesuatu hal yang bisa membuat kontribusi ke depannya lebih baik lagi. Sekian dari aku, Elma Maina, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga Samadi menjadi momok, mungkin ada keserimpet-keserimpet sedikit. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi Leto selanjutnya. Stay tune banget di Instagram Leto. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.